Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa safina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tahirin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi wa rasulihi la'allakum tattaqun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluhu. Salat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah. Selanjutnya hati berwasiat, marilah senantiasa aktivitas hidup kita yang sebentar, yang tidak lama ini, kita isi dengan senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala apa-apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan segala apa-apa yang Allah larang. Takwa adalah modal terbaik kita untuk kembali kepada Allah. Takwa adalah modal terindah kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan takwa pula yang bisa menjadikan kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Jamaah rahimakumullah. Khalifah Ali bin Abi Thalib yang sangat terkenal dengan kemahiran dalam ilmunya, dalam wawasannya. Bahkan ada yang mengatakan pintunya ilmu. Sehingga ungkapan dan hikmah dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu sangat amat bisa menjadi pijakan kita dalam rangka mengisi kehidupan di dunia untuk mencapai bekal nanti di akhirat. Salah satu ungkapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang kemudian dikutip oleh Imam Nawawi radhiyallahu an dalam kitabnya Nasaihul Ibad, beliau sampaikan ungkapan pesan yang penuh hikmah buat kita semua. Apa kata beliau? Man istaqa ilal jannati sara ilal khairat wa man asfaqa minan nari intaha anis syahawat wa man tayaqqana bil mauti in hadamat alaihi ladzat wa man arafa dunya hanat alaihi musibah. Sayyidina Ali karamallahu an, beliau sampaikan, barang siapa merindukan surga, maka ia akan bersegera dalam melaksanakan kebaikan. Barang siapa takut siksa neraka, maka ia akan berhenti dari mengikuti hawa nafsu. Barang siapa meyakini datangnya kematian, maka ia tidak akan terlena dengan kesenangan dunia. Dan barang siapa mengetahui bahwa dunia adalah negeri cobaan, maka semua musibah yang menimpanya akan terasa ringan. Dari ungkapan ini ada 4 prinsip yang bisa dipegang oleh seorang mukmin
dalam menjalani kehidupan di dunia yang fana, yang penuh dengan fata morgana yang sebentar ini. Prinsip yang pertama seorang mukmin dari ungkapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu adalah merindukan surga. Setiap mukmin pasti ingin masuk surga. Setiap mukmin merindukan untuk tinggal di surga. Bahkan setiap kita sangat merindukan untuk tinggal di surga bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sikap seorang mukmin yang merindukan surga harus diiringi dengan senantiasa bertobat kepada Allah dan beramal soleh. Kerinduan terhadap surga tidak bisa hanya menjadi khayalan belaka tanpa amal perbuatan. Seorang mukmin yang merindukan surga, maka hidupnya akan dilakukan dengan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengisi hari-harinya dengan beramal soleh. Sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Ali Imran ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu sekalian kepada Allah, kepada ampunan dari Tuhanmu, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Orang yang merindukan surga segera bertaubat, mengejar taubat. Taubat tidak mesti menunggu tua. Taubat tidak mesti menunggu sakit. Tapi orang yang merindukan surga, dia menyegerakan bertaubatnya kepada Allah dan mengisi hari-harinya dengan amal soleh. Dalam ayat lain, Allah juga sampaikan kepada kita dalam surat At-Taubah ayat 111. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Apa kata Allah? Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Dalam ayat ini Allah menyampaikan kepada kita, orang yang merindukan surga, orang yang ingin mendapatkan surga, ada cara yang diberikan kepada Allah, dan salah satu caranya adalah jihad fi sabilillah. Membela agama Allah, memperjuangkan agama Allah. Karena seorang mukmin diri dan hartanya sudah dibeli dengan Allah, yaitu dengan surganya Allah Subhanahu wa taala, jika mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang merindukan surga untuk membela agama Allah, untuk berjihad di jalan Allah, mati pun mereka rela untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang merindukan surga, ketika datang panggilan jihad, maka dia bersegera merelakan dirinya, nyawanya, dan hartanya untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Menjaga keutuhan bangsa dan negara adalah bagian dari jihad. Menyelamatkan ideologi bangsa yang sesuai dengan syariat
adalah bagian jihad fi sabilillah. Menyelamatkan pondasi bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa, yang diambil dari surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, untuk tetap terjaga menjadi pedoman pondasi tatanan bangsa, adalah bagian jihad fi sabilillah. Maka orang yang merindukan surga akan mengambil jalan ini untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, prinsip hidup seorang mukmin yang kita mesti pegang dalam kehidupan sehari-hari adalah takut akan siksa neraka. Seorang mukmin takut dimasukkan oleh Allah ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuk takutnya terhadap siksa neraka, maka kehidupannya akan dijaga dari sesuatu yang menyebabkan dia dilempar oleh Allah ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan menjauhkan dari segala apa-apa yang Allah larang. Segala bentuk larangan Allah, apapun bentuknya, walaupun senang, walaupun hobi, walaupun dibayarin sekalipun, prinsip dia hindari, jauhi larangan Allah, karena dia takut akan siksa nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bohong besar kalau dia katakan takut nerakanya Allah, tapi korupsi dia jalankan setiap hari. Bohong dia takut nerakanya Allah, kalau harta negara dia rampok habis-habisan. Bohong besar takut kepada Allah kalau dia masih doyan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang takut nerakanya Allah, dia akan jauhkan dirinya, akan hindarkan dirinya dari segala apa-apa yang Allah larang. Prinsip dia pegang. Amaliyah menjauhkan larangan Allah dia kerjakan. Bentuk takutnya kepada nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Prinsip yang ketiga, seorang mukmin adalah yakin datangnya kematian. Dia meyakini betul kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mengalami kematian. Dia yakin betul bahwa kematian pasti akan sampai kepadanya, pasti akan datang kepadanya. Dan dia yakin mati tidak nunggu sakit, mati tidak mesti nunggu tua. Mati kapanpun, kalau Allah berkehendak, takdirnya sudah datang, tidak bisa maju, tidak bisa mundur, pasti akan jatuh ke dalam kematian Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat orang yang beriman, takut mati, pasti mati. Berani mati, pasti mati juga. Siap mati, pasti mati. Gak siap mati, juga pasti mati. Maka buat orang yang beriman, tidak ada kata pilihan. Harus siap untuk menghadapi kematian dan untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Orang yang yakin akan kematian datang, maka hidupnya hanya diperuntukkan untuk kehidupan setelah kematian. Dia hanya akan beramal kepada sesuatu yang berdampak kepada kehidupan setelah kematian. Dia akan berbuat hanya
perbuatan-perbuatan yang ada manfaatnya buat kehidupan setelah kematian, karena dia yakin betul bahwa kehidupan setelah kematian abadi, kekal selama-lamanya. Dia akan isi hari-harinya di dunia yang fana ini. Dia akan sibukkan dengan menyiapkan bekal untuk kehidupan setelah kematian. Dia tidak akan mengajarkan sesuatu yang tidak berdampak kepada kematian. Jamaah rahimakumullah, prinsip hidup yang keempat yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah adalah dia meyakini bahwa dunia adalah cobaan semata. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia meyakini betul dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum, untuk menguji kamu sekalian. Ayyukum, ayo siapa di antara kamu ahsanu amala, yang paling ahsan, paling baik, paling banyak amalnya. Sehingga dia akan meninggalkan senda gurau kehidupan dunia, karena dia meyakini betul dunia hanya cobaan baginya. Dan orang yang lulus cobaan di dunia adalah orang yang ketika kembali nanti ke akhirat nanti, dia bawa bekal ahsanu amala, bawa amal kebaikan yang bagus, amal kebaikan yang banyak. Buat orang yang meyakini kehidupan dunia hanya cobaan, maka ketika diuji oleh Allah, dicoba oleh Allah, maka pasti terasa ringan. Tapi orang yang tidak meyakini dunia sebagai cobaan, ketika diuji, ditimpa musibah oleh Allah, pasti dia akan merasa berat. Prinsip yang keempat dia pegang, meyakini betul dunia cuma cobaan, sehingga apapun musibah yang didatangkan kepadanya terasa ringan baginya. Mudah-mudahan 4 prinsip hidup yang Sayyidina Ali karramallahu wajhah sampaikan buat kita bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan pada akhirnya kita menjadi muslim yang kuat, mukmin yang kuat, dan mukmin yang dirindukan oleh baginda Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan setelah kita punya prinsip hidup, maka terbukalah pikiran dan hati kita untuk mengambil jalan surga dengan jihad fisabilillah, dengan berjuang sekuat tenaga untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani minal ayati wal hakim. Aqulu qawli fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasas salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Warḍa man qul sahabati Rasulullah min Abu Bakr wa Umar wa sani ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat
wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat Allahumma ansurna minal qawmil zalimin Allahumma ansurna minal qawmil jahilin Allahumma ansurna minal qawmil kafirin sallimna wal muslimin Allahumma sallimna wal muslimin Allahumma sallimna wal muslimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun washkuruhu 'ala ni'matikum aqimis shalah